Di sini saya akan membahas mengenai anuitas di muka. Materi yang akan dibahas yaitu apa itu anuitas di muka, persamaan anuitas nilai sekarang, dari cara menghitung besar cicilan, menghitung jumlah periode, menghitung tingkat bunga, dan persamaan anuitas nilai yang akan datang, dari menghitung besar cicilan, menghitung jumlah periode, dan menghitung tingkat bunga. Sebelumnya, apa itu anuitas di muka? Anuitas di muka adalah suatu pembayaran pertama dilakukan pada awal periode atau dengan kata lain pada saat terjadinya transaksi. Di sini ada contohnya kayak misalnya pada saat tanggal 2 Januari saya melakukan peminjaman, maka pada saat itu juga saya langsung melakukan transaksi awal atau melakukan pembayaran awal. Anuitas nilai sekarang. Nilai sekarang dari sebuah anuitas adalah akumulasi jumlah pembayaran dan jumlah bunga pada akhir periode. Rumusnya yaitu PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N ditambah 1 per I ditambah 1 dikali A. Di mana ya? PV itu adalah present value atau nilai sekarang, I-nya itu tingkat bunga per periode, N-nya itu adalah jumlah periode tergantung di soal itu bisa tahun, bulan, atau hari. A-nya itu adalah anuitas atau pembayaran per periode. Di sini ada grafik pembayarannya untuk mengetahui tahu dari mana rumus PV tersebut didapatkan. Ketika pembayaran pertama kita langsung melakukan pembayaran atau pelunasan di awal, maka di sini ada persamaannya yaitu PV sama dengan A ditambah A dikali 1 ditambah I pangkat negatif 1 ditambah A dikali 1 ditambah I pangkat negatif 2 sampai ditambah A dikali 1 ditambah I pangkat negatif N dikurang 1. Ini merupakan persamaan dari deret geometri, yaitu rumusnya Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1, di mana A-nya itu adalah 1 per 1 ditambah I, R-nya itu sama dengan 1 per 1 ditambah I. Dari A dan R-nya tadi kita substitusikan ke rumus Sn-nya, maka didapatkan Sn sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N dikurang 1 per I. Rumus PV-nya itu kan Sn ditambah 1 dikali A. Maka rumus Sn yang kita dapat di awal kita masukkan ke rumus PV-nya. Maka didapat PV-nya itu sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N ditambah 1 per I ditambah 1 dikali A. Contoh soalnya, hitunglah nilai sekarang dari 1 juta yang diterima setiap bulan selama 5 kali mulai hari ini jika tingkat bunga yang relevannya adalah 18% per tahun atau kalau per bulannya itu 1,5%. Cara penyelesaiannya sudah diketahui di soal bahwa A-nya itu 1 juta, I-nya itu 15% atau kita buat jadi desimal yaitu 0,015, N-nya itu sama dengan 5, maka yang sudah kita ketahui di soal kita masukkan ke rumus PV-nya tadi, maka menghasilkan PV sama dengan 4.854.384. Menghitung besar cicilan. Dari rumus PV yang sudah kita dapatkan tadi, maka kita mendapatkan rumus A atau besar cicilannya itu A sama dengan PV per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N ditambah 1 per I ditambah 1. Ini rumusnya. Contoh soalnya misalnya Bimba meminjam 10 juta dengan bunganya 12% per tahun. Jika pinjaman harus dilunasi dalam 24 kali cicilan bulanan, mulai hari ini, berapa besar cicilannya? Cara penyelesaiannya sudah diketahui di soal bahwa PV-nya itu sama dengan 10 juta, I-nya itu 12% per tahun, maka kita bagi 12, yaitu 1%,
kita ubah menjadi desimal menjadi 0,01. N-nya itu 24. Kita substitusikan yang kita ketahui di soal tadi ke rumus A-nya. Maka A yang didapatkan adalah 466.7398. Menghitung jumlah periode. Dari PV, rumus PV yang sudah kita ketahui, maka PV dikali I sama dengan A dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N ditambah 1 ditambah 1. PV dikali I per A dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N plus 1. Karena kita ingin yang kita tanya adalah N-nya atau pangkatnya, maka kita gunakan rumus log, jadinya log 1 ditambah I pangkat negatif N ditambah 1 sama dengan log 1 dikurang PV dikali I per A ditambah 1. Maka kita dapatkan rumus N-nya sama dengan N sama dengan negatif log 1 dikurang PV dikali I per A per log 1 ditambah I. Di sini ada contoh soalnya, untuk melunasi hutang sejumlah 75 juta, Sari memutuskan untuk menyicil 5 juta tiap bulan. Jika pemberian pinjaman mengenakan bunga 12% per tahun atas pinjaman tersebut, berapa kali Sari harus melunasi hutangnya? Cara penyelesaiannya kita sudah ketahui di soal PV-nya itu 75 juta, A-nya itu 5 juta, I-nya itu 12% per tahun. Maka kita bagi 12, jadinya 1% sama dengan 0,01. Maka kita substitusikan yang diketahui di soal ke rumus N-nya. Maka N-nya didapat 16,3333 atau 17 bulan lamanya. Kenapa kita ambilnya 17? Karena ketika kita ambilnya 16, maka uang kita akan masih kurang. Ketika kita ambilnya 17 bulan, maka uang kita akan masih ada sisanya. Menghitung tingkat bunga. Jadi perhitungan anuitas di muka ini nggak beda jauh dari perhitungan anuitas biasa. Sehingga untuk menghitung tingkat bunga yang dikenakan pada sebuah anuitas di muka menggunakan cara seperti perhitungan anuitas biasa. Yaitu yang pertama, cari nilai 2 nilai PV yang lebih besar dan lebih kecil dari nilai PV yang diinginkan dengan cara memasukkan sembarang nilai I ke dalam rumus nilai sekarang dari anuitas. Jika nilai PV yang didapatkan lebih besar, naikkan tingkat bunga agar mendapatkan nilai PV yang lebih rendah atau sebaliknya. Yang kedua, setelah memperoleh tingkat bunga yang menghasilkan nilai PV lebih besar dan lebih kecil, kita gunakan interpolasi, yaitu rumusnya I dikurang I kedua per I pertama dikurang I kedua sama dengan PV dikurang PV kedua per PV pertama dikurang PV kedua. Contoh soalnya, berapakah tingkat bunga per tahun yang diberikan jika sebuah pinjaman sebesar 100 juta dapat dilunasi dalam 10 kali pembayaran sebesar 11 juta di setiap awal bulan? Cara penyelesaiannya sudah kita ketahui di soal bahwa PV-nya itu sama dengan 100 juta, A-nya yaitu adalah 11 juta, dan N-nya itu sama dengan 10 juta. Maka berapa tingkat bunganya? Langkah yang pertama, dengan cara memasukkan sembarang nilai I-nya, kita masukkan 36% per tahun, maka per bulannya itu sama dengan 3%. Kita buat desimal menjadi 0,03. Kita substitusikan nilai I-nya ke rumus PV-nya, maka didapatkan PV sama dengan 96.647.198.14. Maka nilainya masih kurang dari nilai PV yang diketahui di soal. Maka langkah keduanya, karena nilai PV dengan tingkat bunga 36% lebih kecil dari PV yang diketahui di soal, maka kita turunkan menjadi 12% per tahun. Maka per bulannya sama dengan 1%. Sehingga jika kita desimalkan menjadi 0,01. Kita substitusikan I-nya ke rumus PV, maka didapatkan PV-nya sama dengan 100
5.160.000. Langkah ketiganya kita gunakan interpolasi untuk mencari nilai I-nya, di mana rumusnya itu adalah I dikurang I kedua per I pertama dikurang I kedua sama dengan PV dikurang PV kedua per PV pertama dikurang PV kedua. Maka didapatkan I-nya itu sama dengan 2,2183%. Ini per bulannya. Jika per tahunnya maka kita kali 12, maka I-nya menjadi 26,196%. Anuitas nilai yang akan datang, di mana nilai yang akan datang dari sebuah anuitas adalah akumulasi jumlah pembayaran dan jumlah bunga pada akhir periode. Maka rumusnya yaitu FV sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali A dikali 1 ditambah I, di mana FV itu adalah present value atau nilai yang akan datang, I-nya itu tingkat bunga per periode, N-nya itu jumlah periode tergantung diketahui di soal, bisa tahun, bulan, atau harian. A-nya itu anuitas atau pembayaran per periode. Contoh soalnya, misalnya Diana menabung sebesar 2 juta setiap awal bulan selama 5 tahun pada sebuah bank yang memberikan bunga 10,5% per tahun. Berapakah jumlah tabungan yang dimiliki Diana pada akhir tahun kelima? Cara penyelesaiannya sudah kita ketahui di soal bahwa A-nya itu sama dengan 2 juta, N-nya itu sama dengan 5 tahun, karena ditanyanya per bulan, maka kita ubah menjadi 5 dikali 12 sama dengan 60. I-nya itu sama dengan 10,5% per tahun, maka kita bagi 12, hasilnya menjadi 0,875%, sama dengan kita ubah jadi desimal 0,0875. Kita substitusikan yang diketahui di soal ke rumus FV, maka didapat FV-nya itu sama dengan 158.311,34. Menghitung cicilan, di mana kita sudah ketahui rumus FV-nya tadi, maka didapatkan cara menghitung cicilannya atau A-nya itu sama dengan FV 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 ditambah I. Contoh soalnya, Anis membutuhkan uang sebesar 100 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan memutuskan untuk menabung setiap tahun. Dimulai pada tanggal 1 Januari 2014, jika bunga atas tabungan tersebut 12% per tahun, berapakah jumlah uang yang harus ditabung oleh Anis setiap tahunnya? Cara penyelesaiannya, diketahui FV-nya itu sama dengan 100 juta, N-nya itu 30 karena dari tanggal 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2023, I-nya itu sama dengan 12%. Kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,12. Yang ditanya itu adalah cicilannya atau besar angsurannya. Kita substitusikan yang diketahui di soal ke rumus A-nya, maka A-nya mendapatkan hasil 369.969,4243. Menghitung jumlah periode, di mana kita sudah ketahui rumus FV-nya tadi, maka FV dikali I sama dengan A dikali 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 dikali 1 ditambah I, FV dikali I per A dikali 1 ditambah I sama dengan 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Karena kita ingin menanyakannya N-nya, maka kita gunakan log. Jadi log 1 ditambah I pangkat N sama dengan log FV dikali I per A 1 ditambah I ditambah 1. Maka didapatkan rumus N-nya sama dengan negatif log 1 ditambah FV dikali I per A dikali 1 ditambah I per log 1 ditambah I. Contoh soalnya, Sarah menabung sebesar 1 juta pada setiap awal bulan pada sebuah bank yang memberikan bunga 9% per tahun. Berapa kali Sarah harus menabung agar ia dapat mencapai uang sekurang-kurangnya 76 juta? Cara penyelesaiannya diketahui bahwa FV-nya sama dengan 76 juta, A-nya itu 1 juta, I-nya itu 9% karena per tahun, maka kita bagi 12.
jadinya 0,75%. Kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,075. Yang ditanya adalah jumlah periodenya, maka kita substitusikan yang diketahui di soal ke rumus N-nya, maka N-nya didapat 60,0016. Maka kita gunakan N-nya itu sama dengan 61 agar uangnya tidak kurang. Menghitung tingkat bunga. Perhitungan anuitas di muka tidaklah berbeda dengan perhitungan anuitas biasa, sehingga kita dapat gunakan rumus perhitungan anuitas biasa. Gimana langkah pertamanya? Kita cari nilai 2, nilai FI yang lebih besar dan nilai yang lebih kecil dari FI yang diketahui di soal. Dengan cara memasukkan nilai di sembarang I ke dalam rumus, nilai akan datang dari anuitas. Jika nilai FI yang didapatkan lebih besar, naikkan tingkat bunga agar mendapatkan nilai FI yang lebih rendah atau sebaliknya. Yang kedua, setelah memperoleh tingkat bunga yang lebih besar dan lebih kecil, kita gunakan interpolasi, yaitu rumusnya I dikurang I2 per I pertama dikurang I kedua sama dengan FI dikurang FI kedua per FI pertama dikurang FI kedua. Contoh soalnya, Dina setelah menabung 5 juta sebanyak 20 kali yang memperoleh uang sejumlah 126.980.000. Berapakah tingkat bunga yang diberikan oleh bank jika nasabah tersebut menabung pada setiap awal bulan? Cara penyelesaiannya sudah diketahui di soal bahwa FI-nya itu sama dengan 126.980.000, A-nya itu 5 juta, N-nya itu 20, maka tingkat bunganya berapa? Langkah pertamanya dengan memasukkan nilai sembarang I-nya itu sama dengan 2%, maka FI-nya itu kita masukkan nilai FI-nya di mana I-nya sama dengan 2%, maka didapatkan FI sama dengan 123.904.500. Maka nilainya masih lebih kecil daripada nilai FI di soal. Maka kita lanjutkan ke langkah 2. Karena nilai FI dengan tingkat bunga 2% itu lebih kecil dari nilai FI yang diketahui, maka kita naikkan bunganya menjadi 3%. Maka nilai FI-nya menjadi 138.380.500. Langkah ketiga, kita gunakan interpolasi untuk mencari nilai I, di mana rumusnya I dikurang I2 per I pertama dikurang I kedua sama dengan FI dikurang FI kedua per FI pertama dikurang FI per 2. Maka didapatkan hasilnya, yaitu I-nya sama dengan 3,7875%. Terima kasih.